Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Ramsa Putra. Saya di sini akan menjalankan praktikum ini. Yang pertama di sini adalah perkenalan PHP. Di sini ada kode sederhana itu di mana HP, di mana PHP sebagai contoh Ego, Hello Watch. Ini saat di print di web browser dia akan nge-print seperti ini. Buat kunjung ini. Nah, untuk yang perintah itu tuh sama seperti di print. Nah, kita contoh seperti ini. Kita bisa menggunakan echo dan print. Kita coba di sini kita ganti print. Ini kita coba jalankan. Jadi tuh echo di sini tuh sama dengan print. Nah, di sini jika suatu file PHP itu berisi kode PHP tanpa HTML, maka kode PHP terletak di akhir file. Nah, contoh itu seperti ini. Jadi, kalau ada suatu kode HTML, kode HTML seperti ini, uh, tanpa HTML, maka di akhir file di sini tuh tidak usah dikasih penutup seperti ini, dikasih penutup seperti ini. Jadi itu tidak perlu dikasih penutup seperti ini, karena dia tidak ada HTML-nya. Ada beberapa cara untuk meletakkan kode PHP dan dokumen, yaitu dengan menyisipkan PHP dalam HTML. Nah, contoh seperti ini. Kita buat file HTML terlebih dahulu. Ini buat kita buat filenya seperti ini. Kita coba. Ya, ini tuh contohnya seperti ini yang tadi. Ini HTML. Kita coba di sini. Nah, seperti ini. Jadi kalau dalam suatu dokumen itu ada HTML dan PHP dengan format .html, maka contohnya itu seperti ini. Coba kita jalankan. Nah, seperti ini. Tag dari baris kode PHP. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau dari HTML ke PHP, kita coba di sini. Kita coba seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi itu tuh ada HTML, ada HTML di sini. Itu tuh tapi dia di dalam PHP gitu. Jadi HTML tuh berada di dalam PHP. Seperti itu. Terus selanjutnya ada beberapa tipe data dalam PHP. Yang pertama itu ada integer, terus float, yang koma-koma, terus string berupa huruf,
Yang kedua adalah boolean yang berarti nilai keberadaan true atau false. Terus array yang menyimpan beberapa nilai gitu. Nah, untuk pendefinisian suatu variabel, contohnya seperti ini. Dia dalam PHP itu biasanya diawali dengan dollar atau S. Biasanya seperti ini. Biasanya tuh dalam PHP dia tuh seperti ini. Biasanya tuh dia penamaannya tuh kurang lebihnya tuh seperti ini. Next, uh, di sini juga ada beberapa operator. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, sisa dari suatu pembagian, plus plus atau increment plus plus, min menurunkan nilai besar satu variabel. Terus ada berapa hasil operasi antara dua itu true atau false. Di sini ada kode sama dengan 2 itu sama dengan B. Jika ada variabel A itu tuh tidak sama dengan B. Variabel A lebih kecil dari B, variabel A lebih besar dari B, variabel A lebih besar sama dengan B, variabel A lebih kecil sama dengan B. Terus ada beberapa operator yang digunakan dalam suatu operasi boolean. Seperti contohnya seperti ini, logika AND, logika AND, logika OR, dan logika NOT. Di dalam PHP juga itu ada beberapa suatu kondisi dan perulangan. Contoh kondisi seperti ini, if jika kondisi uh, seperti ini. Nah, seperti ini. Kondisi yang terjadi ini. Jika suatu if kondisinya ini dia memenuhi suatu variabel, maka dia akan menjalankan blok if ini. Tapi ketika ini tidak sama, maka dia tidak akan menjalankan blok ini. Tapi ketika sama, dia akan tetap menjalankan blok itu. Nah, seperti ini. Dia tetap akan menjalankan blok ini. Jika tidak menemukan hasil pada seleksi pertama, maka kita tidak bisa menambahkan S. Seperti contoh berikut. Uh, Jika kondisi pertama itu tidak terpenuhi, maka S pun tidak bisa ditambahkan. Seperti itu. Next. Seperti ini. If adalah kondisi di mana kita coba kodenya. Seperti ini. Jika kondisi satu, kondisi dua, gitu. Nah, kita kurang lebih ya, if kondisi seperti ini, kurang lebihnya seperti itu sih untuk pengkondisian if ya variabel ini. Nah, kondisi kurang lebihnya untuk if itu seperti itu. Kita coba pilih. Kurang lebih seperti ini sih. Jika nilai suatu 85 ini, kita coba run.
Nah, seperti itu. Jika kita masukkan nilai variabelnya itu 85, maka dia if-nya itu jika 85 maka A. Nah, maka kondisinya itu akan berhenti dan mengeprint, maka tidak dilanjutkan. Jika kita coba ke 60, 55. Nah, dia kan berlanjut 85, oh, dia kurang, lanjut lagi 70, lanjut lagi 60, sampai dia akan menemukan angka di rentang 55. Dan dia akan menilai di itu. Untuk selanjutnya if else. Untuk if else sendiri itu menggunakan kondisi switch. Digunakan untuk menggunakan banyak kondisi. Contohnya itu seperti ini. Ini nih. Contohnya tuh seperti ini. Sama ini kita coba untuk copy ini. Ini kita coba. Dia tidak berjalan kenapa? Karena di sini untuk switch-nya bulan itu belum ada nilainya. Seperti itu. Ini kurang lebihnya seperti ini. Nah, untuk lebih detailnya ini. Jika suatu nilai destination ini dia memenuhi Amsterdam, maka dia akan mencari Amsterdam di sini. Amsterdam di sini tuh dia akan mengeprint. Terus kita coba random. Nah, seperti ini. Dia tuh mencari tergantung nilai suatu variabel yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Seperti itu. Pengulangan sendiri sama yaitu while ada while, do while, for each seperti ini. Kita contohnya seperti ini. Ini di sini dia tuh menggunakan do dan while. Jadi while itu suatu dia tuh mencari ekspresinya terlebih dahulu, baru mencari statement. Gitu. Untuk while do dan while ini, dia itu melakukan aksinya terlebih dahulu, baru itu mencari kondisinya. Jadi dia melakukan perulangan terlebih dahulu, baru mencari kondisinya. Untuk for sendiri sama hampir sama dengan while. Untuk forest sendiri uh, dia array dulu baru statement. Itu statementnya itu belakangan. Yang membedakan tuh dari letak statement dan ekspresinya itu.
dari keempat perulangan ini.